Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas satu submateri, yaitu tentang penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, seperti apa pembahasannya? Silakan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Oh iya, satu lagi, silakan kalian subscribe channel ini, like dan share video ini apabila kalian anggap video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Silakan disaksikan. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita akan membahas satu submateri, yaitu tentang penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, ketika kita berbicara tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, jadi dalam hal ini nanti kita akan berbicara tentang sebuah pertidaksamaan di mana pertidaksamaan itu memuat nilai mutlak, di mana dalam nilai mutlak itu terdapat satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Nah, untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan itu, salah satunya adalah dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, seperti apa caranya? Kita langsung masuk pada lembar berikutnya. Saya ganti terlebih dahulu. Nah, seperti yang bisa kalian baca, jadi di sini kita akan langsung masuk pada contoh soal. Di situ bisa kalian baca soalnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x dikurangi 4 kurang dari 6. Nah, di sini nanti kita akan menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, sesuai dengan judulnya, jadi nanti kita akan menyelesaikan dengan menggunakan definisi. Maka dari itu kita harus menentukan terlebih dahulu definisi dari nilai mutlak ini. Saya tuliskan terlebih dahulu pertidaksamanya. Jadi kita punya nilai mutlak 2x dikurangi 4 kurang dari 6. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena kita ingin menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini dengan menggunakan definisi, maka kita harus menentukan terlebih dahulu bentuk definisi dari nilai mutlak yang kita punya, yaitu nilai mutlak 2x dikurangi 4. Nah, bagi kalian yang masih kebingungan untuk menentukan bentuk akhir dari pendefinisian, kalian bisa melakukan pendefinisian dengan cara diperinci. Tapi kalau kalian sudah bisa, silahkan kalian gunakan cara cepat. Di sini saya langsung menggunakan cara cepat seperti itu ya. Jadi nilai mutlak 2x dikurangi 4. Jadi untuk menentukan hasil dari nilai mutlak 2x dikurangi 4, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama, masih ingat, nilai mutlak 2x dikurangi 4, dia sama dengan yang ada di dalam tanda mutlak, yaitu 2x dikurangi 4. Nah, kapan itu terjadi? Hal itu terjadi jika x lebih dari atau sama dengan 4/2. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu nilai mutlak 2x dikurangi 4, dia sama dengan yang ada di dalam tanda mutlak, dengan catatan depannya itu diberi tanda negatif, atau bisa kita tuliskan min dalam kurung 2x dikurangi 4. Nah, kapan kita menggunakan cara ini? Kita menggunakan cara ini jika x kurang dari 4/2. Nah, ini adalah bentuk pendefinisian dari nilai mutlak 2x dikurangi 4. Seperti itu ya. Tapi di sini, seperti yang bisa kalian lihat pada bagian syarat,
di situ kan bilangannya berupa 4/2. 4/2 sendiri itu memiliki arti 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 berarti bisa kita sederhanakan menjadi 2. Sehingga bisa kita tuliskan nilai mutlak 2x dikurangi 4. Saya tuliskan bagian depannya ya. Nilai mutlak 2x dikurangi 4. Untuk menentukan hasilnya, maka cara pertama yang bisa kita gunakan, ini kita tulis ulang, yaitu sama dengan 2x dikurangi 4 jika x-nya lebih dari atau sama dengan 4/2. 4/2 berarti kan 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga bisa kita sederhanakan syaratnya menjadi x lebih dari atau sama dengan 2. Ini adalah untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, yaitu nilai mutlak 2x dikurangi 4, dia sama dengan min dalam kurung 2x dikurangi 4 jika x-nya itu kurang dari 2. Pak, bagaimana seandainya jika bentuk pecahan ini tidak bisa disederhanakan? Kalau memang tidak bisa disederhanakan, ya udah, berarti sampai situ saja untuk bentuk pendefinisiannya. Nah, setelah kita dapati bentuk pendefinisian ini, sama seperti bentuk persamaan, langkah selanjutnya adalah kita tentukan nilai x untuk masing-masing syarat. Seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk pada lembar berikutnya. Oke, saya ganti terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya tuliskan untuk syarat yang pertama dan juga syarat yang kedua. Untuk pengerjaannya kita mulai dari syarat yang pertama. Jadi tadi kan kita punya syarat yang pertama yaitu untuk x lebih dari atau sama dengan 2. Nah, ketika kita punya x lebih dari atau sama dengan 2, masih ingat? Maka nilai mutlak 2x dikurangi 4, dia kan kita ganti dengan yang ada di dalam tanda mutlak itu sendiri ya. Kita ganti dengan 2x dikurangi 4. Sehingga bentuk pertidaksamaan ini, yaitu nilai mutlak 2x dikurangi 4 kurang dari 6, untuk nilai mutlaknya, dia kita ganti dengan 2x dikurangi 4. Ini kita tulis ulang, berarti kurang dari 6. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah kita tentukan nilai x-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memindah setiap bilangan yang ada di bagian depan ke bagian belakang, dimulai dari bilangan yang tidak melekat pada variabel. Seperti yang bisa kalian lihat, di situ bilangannya ada 2 dan min 4. Yang tidak melekat pada variabel adalah min 4. Maka dari itu min 4 kita pindah terlebih dahulu. Nah, ketika min 4 kita pindah ke belakang, maka secara otomatis yang tersisa di depan itu adalah 2x. Ini kita tulis ulang, berarti kurang dari 6. Nah, min 4 kita pindah ruas. Min kita pindah menjadi plus, berarti plus 4. Jangan lupa di bagian depannya kita tulis ini. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan. Berarti kita punya 2x kurang dari 6 ditambah 4. 6 ditambah 4 itu didapati 10. Nah, dari sini karena sudah kita dapati 2x kurang dari 10, berarti langkah selanjutnya yang kita pindahkan adalah bilangan 2 ini. Masih ingat 2x. 2x itu berarti kan 2 dikali x. Begitu ya. Nah, berarti ketika kita pindah 2 ini, karena dia bentuknya perkalian, maka nanti ketika kita pindah, dia akan menjadi bagi 2 kita pindah, sisanya adalah variabel x, berarti x kurang dari 10 2 kali. Pindah menjadi bagi bentuk lainnya adalah per. Berarti 10/2. Nah,
seperti yang bisa kalian lihat 10/2 berarti kan 10 dibagi 2. Kalau bentuk penyederhananya itu berarti 10 sama 2. Berarti masing-masing kan bisa dibagi dengan 2 ya. Berarti 10 dibagi 2 itu dapat 5. 2 bagi 2 kita dapati 1. 5/1. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Sehingga kita punya X-nya yaitu kurang dari 5. Nah, untuk X lebih dari atau sama dengan 2 ternyata didapati hasilnya yaitu X-nya harus kurang dari 5. Nah, di sini kita biarkan dulu. Kita langsung masuk ke syarat yang kedua. Untuk syarat yang kedua yaitu untuk X yang kurang dari 2. Jadi di sini kita misalkan kita punya bilangan yang kurang dari 2. Masih ingat? Kalau X-nya kurang dari 2, maka tadi pada pendefinisian nilai mutlak 2X dikurangi 4, dia kita ganti dengan min dalam kurung 2X dikurangi 4. Sehingga bentuk pertidaksamaan ini pada bagian nilai mutlak kita ganti dengan min dalam kurung 2X dikurangi 4. Ini tetap berarti kurang dari 6. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, kita hilangkan terlebih dahulu kurungnya. Masih ingat? Karena di depan kurung itu ada tanda negatif, maka silahkan kalian kalikan tanda negatif itu dengan setiap suku yang ada di dalam kurung. Berarti min ini kita kalikan dengan 2X dan juga kita kalikan dengan min 4. Min kali 2X kita punya min 2X, sedangkan min dikali min 4. Min kali min karena tandanya sama berarti hasilnya adalah plus 4 kurang dari 6. Jangan lupa diberi ekivalen. Nah, setelah kita dapati bentuk ini, langkah selanjutnya adalah silakan kalian pindahkan setiap bilangan yang ada di depan ke ruas belakang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menentukan nilai X. Dimulai dari bilangan yang tidak melekat pada variabel. Berarti yang kita pindah pertama adalah plus 4 ini. Nah, karena plus 4 kita pindah, berarti yang ada di depan sisanya adalah min 2X. Ini kita tulis ulang berarti kurang dari 6. Plus 4 kita pindah. Karena plus pindah jadi min 4. Langkah selanjutnya adalah silakan kalian operasikan terlebih dahulu. Kalian hitung terlebih dahulu. Bagian depan kita tulis ulang berarti min 2X kurang dari 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 berarti kita punya yaitu 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pindah ruas min 2 ini. Nah, masih ingat min 2X berarti kan min 2 dikali X. Perkalian kita pindah nanti akan menjadi pembagian. Nah, karena min 2 ini kita pindah, berarti yang tersisa di bagian depan adalah variabel X. Nah, yang harus kalian ketahui ketika kita berbicara tentang pertidaksamaan, ketika bentuk bilangan yang memuat variabel, kita pindahkan bilangan itu di mana bilangan itu ada tanda negatifnya. Contohnya ini min 2, kita pindah, maka tandanya akan ikut, tanda yang saya maksud adalah tanda pertidaksamaannya, dia akan juga ikut berubah. Jadi kalau di sini kurang dari, karena di sini min 2-nya kita pindah, maka kurang darinya berubah menjadi lebih dari. Nah, 2-nya ini berarti ini kali, pindah jadi bagi bentuk lainnya adalah
per berarti 2 per min 2. Nah, setelah kita dapati bentuk X lebih dari 2 per min 2, seperti yang bisa kalian lihat pada bagian atas dan bawah atau pembilang dan penyebut ini, dia bisa kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Kan masing-masing bisa kita bagi dengan 2 ya. Berarti silakan dibagi 2. Berarti 2 bagi 2 adalah 1. 2 min 2 dibagi 2 adalah min 1. Sehingga didapati 1 dibagi min 1. Hasilnya adalah min 1. Sehingga kita punya X lebih dari min 1. Jadi untuk syarat yang kedua yaitu X kurang dari 2, ternyata didapati X-nya itu harus lebih dari min 1. Nah, setelah kita dapati nilai X dari masing-masing syarat, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan tadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan garis bilangan. Pak, kenapa kok kita harus menggunakan garis bilangan? Jadi gini, kalau kita berbicara tentang pertidaksamaan, dalam pertidaksamaan penyelesaiannya dia akan berupa sebuah daerah. Maka dari itu, untuk menentukan penyelesaiannya, kita membutuhkan bantuan dari garis bilangan. Untuk itu, kita langsung masuk pada lembar berikutnya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan yang kita miliki tadi, maka di sini kita akan membutuhkan bantuan dari garis bilangan. Jadi gini. Jadi dari perhitungan yang sudah kita lakukan tadi, kan untuk syarat X lebih dari atau sama dengan 2, kan kita peroleh nilai X-nya itu harus kurang dari 5, seperti itu ya. Sedangkan untuk syarat X kurang dari 2, kita dapati nilai X-nya dia harus lebih dari min 1. Nah, bentuk ini nanti silakan kalian gambarkan pada garis bilangan. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jadi gini, kalau kita berbicara tentang bentuk kurang dari atau lebih dari, maka nanti penggambarannya pada garis bilangan ini kita akan membuat sebuah bulatan putih seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bilangan yang terletak pada bulatan ini dia bukan termasuk penyelesaian. Jadi dia tidak ikut. Tapi kalau kita berbicara tentang kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan, maka kita akan membuatnya menjadi bulatan hitam. Maksudnya adalah bilangan yang terletak pada bulatan itu, maka dia termasuk dalam penyelesaian. Seperti itu ya. Oke, kita mulai. Jadi nanti kita akan menggambarkan nilai-nilai yang ada di sini, termasuk nilai yang ada di syarat. Jadi nilai yang ada di syarat ini nanti dia berfungsi sebagai pembatas. Pembatas dari siapa, Pak? Pembatas dari nilai X yang kita dapati tadi. Nah, di sini seperti yang bisa kalian lihat, kan kita punya syaratnya yaitu untuk X lebih dari atau sama dengan 2 dan X kurang dari 2. Maka kita buat terlebih dahulu di sini. Karena di sini ada sama dengan, kita buat bulatan hitam saja. Di sini kita buat 2. Gini ya. Oke. Ini sebagai batasnya. Nah, selanjutnya adalah di sini kita gambarkan untuk yang nilai X untuk syarat yang pertama. Di situ kan diketahui didapati X yang kurang dari 5. Kita tahu bahwa 5 dia kan terletak di sebelah kanan 2. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini X kurang dari 5.
Karena kurang, berarti kita buat bulatan putih yang menyatakan bahwa 5 itu dia tidak termasuk. Oke, kita tulis di sini angka 5. Karena kurang dari, berarti dia ke arah kiri, gitu ya. Berarti di sini penyelesaiannya adalah ke arah kiri sampai dengan batas. Nah, ini adalah penyelesaian untuk syarat yang pertama. Jadi ini untuk yang X kurang dari 5. Seperti itu. Nah, sekarang giliran untuk yang syarat kedua, yaitu untuk X yang kurang dari 2. Untuk X yang kurang dari 2 ternyata didapati hasilnya yaitu X-nya dia harus lebih dari min 1. Seperti kita ketahui bahwa min 1 dia terletak di sebelah kiri 2. Nah, karena di sini lebih, tidak ada sama dengannya, berarti bulatannya adalah bulatan putih. Berarti di sini kita buat bulatan putih. Tinggal diberi bilangan min 1. Berarti di sini menunjukkan bahwa min 1 sendiri dia tidak ikut. Nah, X lebih dari min 1. Karena lebih, berarti arahnya nanti dia ke arah kanan ya, karena lebih dari. Nah, berarti kalau kita buat arsiran bentuknya adalah seperti ini. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, daerah yang diarsir ini dia adalah daerah yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan yang kita miliki tadi. Jadi ini adalah penyelesaiannya. Berarti penyelesaiannya adalah daerah yang terletak di antara min 1 dan 5. Atau bisa kita tuliskan atau bisa kita simpulkan. Jadi penyelesaian dari pertidaksamaannya tadi adalah nilai mutlak 2x dikurangi 4 kurang dari 6 adalah, nah, karena di sini saya menuliskan penyelesaian, maka tidak perlu saya beri kurung kurawal. Langsung saya tuliskan. Di sini bisa kalian lihat yang bagian depan adalah min 1, maka di sini yang depannya tak tulis min 1. Karena di sini bulatannya putih, berarti di sini saya tulis kurang dari. Pak, kalau di sini hitam bagaimana? Kalau di sini hitam berarti kurang dari atau sama dengan. Seperti itu ya. Jadi min 1 kurang dari siapa? Kurang dari bilangan yang kita maksud tadi. Berarti kurang dari X. Nah, di sini bulatan putih juga. Berarti X kurang dari, batasnya adalah 5. Seperti ini. Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x dikurangi 4 kurang dari 6, dia adalah bilangan yang terletak di antara min 1 dan 5. Atau bisa kita tuliskan atau kita baca min 1 kurang dari x kurang dari 5. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.